Coba kita hubungkan mulai dari sini. Nah, jadi dua satuan. Kira-kira apa perubahannya dari F1 ke F2? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel AKJ. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggambar dan menganalisis perubahan grafik fungsi eksponen. Oke, seperti apa materinya? Kita lihat. Oke, yang pertama, bagaimana langkah-langkah kita menggambar grafik fungsi eksponen. Jadi ada beberapa langkah ya. Jadi yang pertama adalah buatlah tabel titik bantu berupa nilai-nilai X dan Y. Kemudian yang kedua, gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Kemudian yang ketiga, hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Nah, jadi nanti ketiga langkah ini akan kita terapkan dalam menggambar grafik fungsi eksponen. Sebagai contoh, ini disuruh menggambar grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, tadi sudah kita lihat langkah-langkah membuat grafik fungsinya. Jadi langkah yang pertama itu adalah membuat tabel titik bantu ya, berupa nilai X dan Y, titik koordinat titik bantunya. Nah, jadi ini namanya tabel titik bantu. Ini ada nilai X, ada min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, biasanya nilai X itu ditentukan bilangan bulat ya. Kenapa? Supaya lebih gampang untuk menghitungnya. Kemudian ini ada Y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat X. Jadi nilai Y itu kan bergantung pada nilai X nya. Jika X nya min 2, berapakah nilai Y? Sudah, tinggal dihitung. Ini langkahnya sudah ada. Contoh nih ya, ketika X nya min 2, berarti 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat min 2. Akan sama dengan 1 per 2 pangkat 2 berdasarkan sifat-sifat eksponen yang pernah kita pelajari. Sama dengan 1 per 4. Jadi pasangan titik koordinatnya itu adalah min 2,1 per 4. X nya min 2, Y nya 1 per 4. Nah, dengan langkah yang sama, ketika X nya min 1 sampai 3, diperolehlah titik koordinat sebagai berikut ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik bantu yang akan kita gunakan untuk menggambar grafik fungsi eksponensial. Oke, itu langkah pertama ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini tadi sudah kita rangkum titik koordinat yang sudah kita peroleh. Kemudian langkah berikutnya adalah menggambar titik koordinat ini ya. Kita menggambar titik koordinat ini pada bidang kartesius. Ini ada bidang kartesius nih. Ini titik koordinatnya sudah kita temukan tadi. Oke, kita gambar. Yang pertama ada titik min 2,1 per 4. Min 2,1 per 4. Ya, X nya min 2, Y nya 1 per 4. Kira-kira di sini 1 per 4. Titik yang kedua, min 1,1 per 2. Kemudian titik yang ketiga, 0,1, X nya 0, Y nya 1. Titik berikutnya 1,2, X nya 1, Y nya 2. 2,4 di sini. Kemudian yang terakhir ada titik 3,8, X nya 3, Y nya 8. Ini langkah kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah tinggal menghubungkan titik-titik bantu tersebut ya dengan kurva mulus. Nah, itu langkah yang ketiga. Coba kita hubungkan mulai dari sini. Nah, jadi seperti inilah gambar dari grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat X. Gimana? Gampang sekali kan? Sangat simpel ya. Jadi itu saja langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponensial. Nah, berikutnya kita analisis nih, bagaimana perubahan grafik fungsi dari fungsi eksponensial itu sendiri. Oke, ini ada bidang kartesius. Nah, kita memiliki fungsi yang pertama ya. Kita sebut saja dengan f1x sama dengan 2 pangkat X. Jadi ini kita sebut sebagai fungsi awal ya, karena nanti kita akan melihat apa saja sih perubahan yang terjadi terhadap fungsi f1x ini ya. Oke, kita lihat fungsi yang kedua.
ya, gambar warnanya warna merah. Ini F2X sama dengan 2 pangkat X dikurang 2. Oke, tebak lu. Kira-kira apa perubahannya dari F1 ke F2? Nah, bisa ditebak ya. Jadi dari F1 ke F2 itu ternyata tinggal digeser ke kanan. Yang tadinya titiknya 0,1 digeser ke kanan 2 satuan. 1, 2 menjadi titik 2,1. Yang tadi titiknya 1,2 geser 2 ke kanan. 2 satuan 1, 2 menjadi titik 3,2 di sini ya. Nah, jadi apa maksudnya? Kesimpulannya seperti apa? Oke, kita memiliki fungsi fx seperti ini ya. Nah, antara fungsi f1 dan f2 itu yang berubah apanya? Ini nih. Yang berubah ini. Jadi pangkatnya itu dikurangi 2. Atau dalam kesimpulannya ini adalah nilai B ya. Kita sepakati ini adalah nilai B. Apa makna dari nilai B tersebut? Jadi maknanya adalah itu menunjukkan pergeseran grafik ke kanan atau ke kiri secara berlawanan. Nah, jadi ini menunjukkan dia bergeser ke kanan atau kiri. Berlawanan itu apa maksudnya? Berlawanan itu maksudnya jika tandanya negatif, maka dia akan bergeser ke kanan. Jika dia tandanya positif, maka dia akan bergeser ke kiri. Nah, jadi itu berlawanan. Dan untuk yang F2 ini kan dikurangi 2. Tandanya negatif kan? Negatif 2. Maka F1 ini digeser ke kanan. Sejauh berapa? Sejauh 2 satuan. X-2. Oke, jelas ya? Itu kesimpulan yang pertama. Kita lihat grafik yang warna hijau, ini F3. F3X sama dengan min 2 pangkat X. Coba perhatikan dulu. Apa perubahan dari F1 ke F3? Ternyata perubahannya itu adalah F1 itu dicerminkan terhadap sumbu X. Ya enggak? Nah, ini anggap X-nya itu adalah sebuah cermin. Ini adalah F1 itu bendanya, maka bayangannya itu adalah F3, yaitu min 2 pangkat X. Nah, jadi apa kesimpulannya? Nah, yang berubah itu kan adalah tanda ini saja kan. Yang F1 itu tandanya positif, tapi yang F3 itu tandanya di sini negatif. Maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan pencerminan grafik terhadap sumbu X. Ya. Jadi jika tanda ini ada, maka itu menunjukkan bahwa pencerminan grafik terhadap sumbu X. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Kita lihat grafik berikutnya. Ini grafik yang warna oranye ya. F4X sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Nah, apa bedanya F1 dengan F4? F1 itu 2 pangkat X, tapi F4 itu adalah 2 pangkat X ditambah 1. Perhatikan apa perubahan grafiknya. Ternyata dari grafik yang biru ke grafik yang oranye itu digeser 1 satuan ke atas ya. Yang tadi titiknya itu ada di 0,1 menjadi 0,2. Jadi bergeser 1 ke atas. Yang tadi titiknya itu 1,2 itu bergeser 1 ke sini ya, 1 ke atas menjadi titik 1,3. Nah, jadi kesimpulannya seperti apa? Nah, ini adalah nilai C ya, nilai C. Itu menunjukkan pergeseran grafik ke atas atau ke bawah dan searah. Searah itu maksudnya apa? Jika dia tandanya positif, maka dia digeser ke atas. Jika dia tandanya negatif, maka dia digeser ke bawah. Nah, itu maksudnya ya. Oke, jadi itu sudah kita lihat perubahan grafik fungsi dari F1 ke F2, kemudian ke F3, kemudian ke F4, dan itulah kesimpulannya. Bisa difahami? Insya Allah sangat bisa difahami. Oke, biar kalian lebih memahami lagi apa materi yang sudah kita pelajari tadi, silahkan dicoba. Gambarlah grafik fungsi Gx sama dengan 3 pangkat X pada kertas berpeta titik bantu sebagai berikut. Nah, ini titik bantunya sudah Pak Guru berikan nih.
Jadi ada min 2, min 1, 0, 1, 2. Silahkan selesaikan menggunakan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Oke? Terima kasih. Jadi itulah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.